Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi daraini amin ila anqal hikmah yang ke-28 mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahiri. Mastudi'a, sesuatu yang dititipkan, fi ghaibis sarairi, di dalam kalbu yang tidak terlihat oleh mata, di dalam hati. Semua yang ada di dalam hati yang dititipkan di dalam sesuatu yang ada di dalam hati itu akan dhahara, tampak, fi syahadati dhawahiri, di dalam perilaku zahir. Bicara tentang batin, zahir itu hakikatnya adalah terjemahan daripada batin seseorang. Artinya kalau batin seseorang itu baik, hatinya bersih, mau tidak mau akan memancar kepada seluruh anggota tubuhnya sesuatu yang baik. Tapi kalau hati itu kotor, mau tidak mau akan memancar kepada mata, telinga, tangan, anggota tubuh sesuatu yang tidak baik. Maka yang sangat perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita membenahi sarair, urusan batin hati. Mau tidak mau, hatinya orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, cinta kepada Nabi secara sesungguhnya, iman kepada hari akhir secara sesungguhnya, takut kepada neraka secara sesungguhnya, kemudian dia mengerti tentang perilaku-perilaku mulia dan diyakini oleh hatinya, dirasakan oleh hatinya, akan muncul pandangan yang halal. Mustahil dia melihat yang haram, karena tahu setiap melihat yang haram akan menghantarkan kepada neraka. Mustahil akan keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan, karena mengerti ucapan yang menyakitkan akan menjadikan dia dihukum. Mustahil dia akan memukul dengan tangannya. Artinya anggota tubuhnya ini adalah terjemahan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Seperti itulah semestinya. Jadi maka dari itu, kebaikan yang kita buat secara zahir, jika bukan dari pancaran batin, maka tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lama. Namanya action, kayak pemeran sebuah film, hanya waktu di syuting saja, keluar balik, waktu di syuting berperan menjadi ustadz yang soleh, balik ya, keluar dari film bubar. Kenapa? Di saat dia disyuting oleh, dibidik oleh kamera. Sama, yang melakukan kebaikan bukan dari pancaran hatinya yang kenal Allah, maka kebaikan itu adalah dilakukan hanya untuk dilihat manusia. Karena ada orang itu maka dia baik. Di saat orang itu nggak ada, berubah. Di depan orang baik, tapi di saat orang nggak ada, berubah. Karena bukan dari pancaran dari hati. Kalau dari pancaran hatinya nggak ada urusan manusia, baik manusia ada atau nggak ada, tetap itu haram saya tinggalkan. Sebab ada haram di depan orang, kalau di depan orang sudah setengah haram. Kita tidak jujur dengan Allah, berkhianat kita. Di depan manusia menjaga perilakunya seolah-olah masya Allah ahli surga yang berjalan di atas bumi, nggak mau ini, nggak mau itu, ini di depan manusia biar dilihat bahwasanya dia adalah orang yang baik. Lihat, ini pancaran zahir, tapi bukan dari batin yang sesungguhnya, maka itu adalah hanya sepintas saja. Lihat, kalau seorang hamba melakukan kebaikan bukan dari pancaran hati, maka itu ada baik, itu berbuat baik sepintas di hadapan Anda, nggak usah orang lain. Anda paling enak. Kita kalau melakukan kebaikan bukan dari pancaran hati, bukan dari hati yang beriman, bukan hati yang takut kepada Allah, bukan hati yang rindu surga, bukan hati yang cinta Nabi, bukan hati yang rindu ridha Allah, maka ketahuilah kebaikan yang kita lakukan ini adalah spontan, sesaat, di saat ada yang menyaksikannya. Di saat orang itu sudah berubah, pergi, yang menyaksikannya akan berubah. Hanya orang lain saja tidak melihat kita. Kalau seandainya dibeberkan hidup kita siang malam, kira-kira bagaimana kisahmu? Seandainya semua orang itu dipasang CCTV di atas jidatnya,
terus kemana-mana CCTV. Kira-kira gimana kisah kita? Berani enggak? Pasang CCTV, jadi semua orang wajib perkaulungan pin yang di dalamnya adalah untuk merekam perjalanannya, dan besok distorkan ke Pak RT, dan nanti ada yang kontrol. Berani tidak? Wah, saya tidak berani. Nah, kalau kita belum berani, berarti ada sesuatu yang kita simpan, ada dusta di situ. Jadi berbuat baik bukan dari pancaran hati, action, perilaku baik, action. Karena basa-basi dengan sesama manusia tidak akan abadi yang seperti itu, tidak akan lama. Jadi pancaran dari hati, kebaikan yang bukan dari pancaran dari hati tidak akan bisa abadi, dan itu hanya sifatnya sementara dan tidak akan dinikmati karena bukan dari pancaran dari hati. Tersiksa waktu ibadah tuh capek sekali dia, semangat di saat ada orang yang lihat dia, ada calon mertuanya misalnya, wah nomor satu, giliran nggak ada, oh, sakit nggak ada juga dia ke masjid, nggak datang juga. Masya Allah. Lah ini karena bukan karena dari pancaran batin, tapi itu semata-mata hanya pengen dilihat, dia punya kepentingan dunia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicari. Baik seperti itu. Nah, kemudian kalau ada orang, nah itu adalah dusta, dan itu nifak, munafik. Zahirnya baik tapi batinnya keropos. Bisa. Karena apa? Dia hanya ingin dipandang baik. Jadi mungkin sekali orang yang zahirnya baik tapi batinnya keropos, tapi tidak dibalik. Kalau orang yang zahirnya buruk, ya sudah pasti keropos batinnya, nggak usah main-main. Maka setelah itu jangan ada yang berkata yang penting kan hatinya. Ini biasanya suatu ketika ada orang suka pakai kerudung, nggak mau. Kenapa anda pakai kerudung? Yang penting hati saya. Nggak ada. Sayyidat Fatimah Zahra paling mulianya manusia, zahirnya dijaga, batinnya juga dijaga. Nggak ada orang yang penting kan hati. Terus kalau zahir mah bebas, nggak ada, itu dusta. Jangan dibalik. Kalau ada orang berbuat baik dengan zahirnya, mungkin sekali batinnya itu keropos, tapi itu bukan urusanmu, urusan Allah yang maha tahu. Anda usah nilai orang, itu nilai diri anda sendiri. Awas ini, ada orang zahirnya baik tapi batinnya keropos, ada. Tapi anda tidak boleh nilai orang, anda tidak tahu hatinya seseorang, itu hanya ngurus diri sendiri. Oh iya saya benar itu, anda boleh mengatakan begitu. Dia boleh menilai orang, itu modelnya tok, gayanya ibadah, tapi nah dari mana anda tahu? Memang anda tahu batinnya seseorang. Sayyidina Usama bin Zaid menyesal suatu ketika ada orang yang dalam sebuah peperangan, ada satu musuh yang sudah mau dibunuh begini, di saat mau dibunuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipenggal, jeder. Lalu nyampe berita ke Nabi, bahwasanya Usama bin Zaid telah membunuh orang yang telah bersyahadat. Usama berhujah, ya Rasulullah, dia bersyahadat karena takut dengan kemilaunya pedangku. Menjawab begitu, apakah padahal yang namanya Usama bin Zaid sangat dicintai oleh Nabi, dan ayahandanya Zaid yang sangat dicintai oleh Nabi, anaknya dicintai, Usama sangat dicintai oleh Nabi, panglima perang, umurnya masih 16 tahun, hebat dia. Berita itu sampai kepada Nabi, kenapa kau bunuh dia sudah bersyahadat? Dia mengucapkan syahadat karena takut dengan kemilau pedangku ya Rasulullah. Mulai hari itu Nabi marah dengan marah yang sangat. Allah syakakta sadrah, kau tahu telah membelah dadanya hingga kau lihat hatinya seperti itu. Marah Nabi sampai nyesal sekali Sayyidina Usama bin Zaid, sampai beliau berkata, karena begitu takut, begitu marahnya Nabi kepada saya, sampai aku berangan-angan kalau aku masuk Islam saat ini, sehingga dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah. Begitu Nabi marah kalau ada orang sok tahu tentang hati. Nilai orang, itu modelnya tok, tapi hatinya, Masya Allah, ente hebat bener tahu hatinya orang. Antara dua, anda pendusta, anda dukun, enggak ada pilihannya. Pilih mana? Yang sok tahu hatinya orang antara anda pendusta atau anda dukun. Dukun kan sok tahu ya, nggak perlu. Maka dari itu urusan anda dengan diri anda sendiri. Maksudnya untuk koreksi diri, bukan koreksi orang. Dapat ilmu koreksi orang terus. Jadi awas, bisa saja anda punya perilaku baik tapi bukan dari batin, bukan dari pancaran batin.
Kemudian tidak sebaliknya. Kalau ada orang yang dohirnya jelek, ya dari batin yang jelek. Nggak mungkin. Kemudian di sana ada pembahasan lain lagi, orang yang sok main batin-batin saja, pakai dalil lagi. Dalilnya salah lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis yang benar. Cuman kadang-kadang kepleset dia ngomongnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tidak melihat gambar zahirmu dan tidak melihat amalmu. Allah melihat, walakin Allah, yang benar adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Betul, Allah tidak melihat suar zahirmu. Apakah tukang becak atau apa bos, itu enggak berlaku. Wala ila amwalikum, hartamu berapa miliar enggak. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hatimu, wa ila a'malikum, dan kepada amal-amalmu. Mungkin dia adalah seorang tukang becak, tapi amalnya setiap satu ayunan becaknya astaghfirullah, la ilaha illallah. Wah, surga pangkat tinggi dia. Nah ini, tidak boleh orang sok berbatin-batin saja. Nanti ada orang yang penting, nanti ada masalah ini berkembang lagi dalam dunia tasawuf, dirusak oleh pemalas-pemalas dalam bertasawuf, yaitu mereka yang sok berhakikat tapi tidak mau syariat. Nah ini sama masuk sini. Ya yang penting kan hakikat. Kalau sudah sampai hakikat, syariat nggak penting. Nggak bisa. Hakikat dengan syariat adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Di antara keduanya ada namanya thariqah mujahadah untuk sampai hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Dalam menerapkan syariat secara sesungguhnya namanya mujahadah atau thariqah di sini untuk sampai kepada hakikat. Nggak bisa dipisah. Jadi kalau Anda sudah masuk wilayah syariat, serius, khusyuk, benar, baru nanti Anda sampai kepada hakikat. Tapi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai hakikat, kok tidak sholat? Oh saya sudah hakikat kok, yang penting saya nyambung, saya dekat dengan Allah. Bukan dekat kamu itu, terkutuk. Nggak ada mengaku dekat kepada Allah tapi tidak sholat. Memang Nabi itu jelek. Nabi itu adalah paling dekat dengan Allah. Lihat sholatnya paling rajin. Nggak pernah cerita Nabi ninggalkan sholat duhur sekalipun. Wala sholat sunnah. Nggak pernah. Bahkan ditemukan Nabi itu kalau sholat sampai tawarramat qadamah, sampai membengkak kakinya. Ini udah orang akhir zaman ngaku wali, nggak sholat duhur karena sudah sampai hakikat. Disuruh sholat nggak mau, saya sudah sholat. Dan Jumatan, saya sholat di Mekah. Mekah 4 jam lagi Jumatannya, itu ngaco. Ini ada orang aneh-aneh. Wali konyol, merusak umat. Nggak ada seperti itu. Nah ini, sebab apa? Batin antara ini, berbicara Imam Al-Sandari bicara tentang batin. Batinmu akan memancarkan dohir yang hebat. Kalau semakin engkau batinmu dekat kepada Allah, kenal Allah, lihat akan terbawa anggota tubuhmu untuk menjadi seperti Sayyidina Utsman bin Affan, membaca Al-Quran dalam semalam 3 kali khatam, sholatnya ratusan rakaat, tidak sempat melakukan kemaksiatan, ibadah terus. Kenapa? Sesuai dengan kadar yang ada di dalam hatinya, itulah tergerak anggota tubuhnya untuk mengikuti hati. Dikatakan hati adalah raja di dalam dirimu, dia akan memerintahkan. Kalau raja di dalam dirimu adalah jelek, maka akan merintahkan, lihat yang haram, mikir yang haram, terus keharaman. Nah ini, maka perlu kita ini harus senantiasa membersihkan batin, sehingga dihadirkanlah oleh para ulama satu ilmu khusus yang namanya ilmu tasawuf, membenahi hati agar kenal Allah, punya rasa takut kepada Allah. Jangan malah dijadikan ilmu ini alat untuk terlepas dari syariat. Ilmu tasawuf ini dihadirkan oleh para ulama secara khusus yang pada dasar-dasarnya sudah ada pada zaman Nabi. Ilmu membenahi hati, ilmu berakhlak mulia, ilmu membersihkan jiwa, itu sudah ada. Cuman setelah itu masuk satu disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang digunakan, yang dihadirkan agar jika orang itu punya dohir baik, batinnya juga baik. Ilmu tasawuf adalah menjadikan orang yang berbatin baik agar punya perilaku dohir yang baik. Untuk itu
bukan ilmu tasawuf untuk terlepas daripada amal zahir. Amal zahir, sholat nggak pernah, nggak bisa. Puasa nggak pernah, nggak ada. Maka dari itu, seorang sufi yang sudah benar membersihkan batinnya, itu lautifa biqalbihi, kalau seandainya diputar hatinya amamal malak di depan manusia, sudah nggak malu lagi. Jadi dohirnya sama batinnya sama. Ya sudah, kalau di ahli ibadah baik, ya batinnya begitu. Kalau seandainya hatinya dikeluarkan, ya tetap nggak malu. Maksudnya kalau sudah dibuka semua perilakunya, nggak malu lagi, karena sudah bersih dari hati. Seorang sufi adalah yang senantiasa membersihkan hatinya, agar bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu hebat, ilmu dahsyat. Cuman penyakit ada maunya itu, nggak boleh. Kita sering tidak kuat untuk menahan lidah kita untuk menilai orang lain. Mungkin Anda sudah sebel kalau suatu ketika ada orang, Pak Haji, saya mau nyumbang di masjid, tapi tolonglah setiap hari diumumin ya. Kalau perlu tulis sepanduk sana. Anda sudah pegel, padahal Anda tidak keluar duit. Anda sudah enak lihat ya kan? Karena kita sudah tidak tahan harus komentar kepada seseorang. Ya apaan tuh, nyumbang aja, padahal nggak banyak, itu aja lebih banyak. Kita sering masuk wilayah Allah, nilai batin, dan itu kesalahan. Ini yustudi fi ghaibis sarair, di dalam batin tersembunyi, jangan sok tahu. Cukuplah kita menilai zahirnya seseorang. Kalau zahirnya baik adalah baik, adapun batinnya urusan Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kami jadikan. Sekali lagi kami ulas bahwasanya, lihat, jangan sok main batin-batin, yang penting hatiku baik. Ada, semoga Allah mengampuni, kami mendengar seorang wanita, barangkali bisa dipotong khusus, seorang wanita semoga Allah mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Seorang wanita di saat disuruh menutup auratnya dengan bahasa sombong, yang penting kan hati. Dia tidak sadar di saat ngomong seperti itu dia telah merendahkan Siti Fatimah Zahra. Memang Siti Fatimah Zahra sampai harus menutup tubuhnya, berarti hatinya jelek gitu. Tidak sadar dia, itu kesombongan. Kalau Anda, wahai adikku, kalau Anda belum bisa menutup auratmu, jangan sombong deh. Tinggal Anda minta kepada Allah, ya Allah, bantulah aku menutup aurat. Sudah dia tidak menutup aurat, sombong, rendahkan Siti Fatimah. Yang penting kan hati. Berarti yang pakai kerudung bagus, pakai cadar, menutup aurat Siti Fatimah, hatinya busuk. Karena apa? Yang penting hati. Berarti hatimu belum benar. Buktinya kamu masih perlu kerudungan. Ini nggak sadar kalau dia melakukan kejahatan yang sangat. Cukuplah Anda insaf. Dan kita sering mendengar, yang penting hati. Wah, hebat bener. Apakah dia tidak sadar kalau dia mengaku hatinya bersih, saat itu jadi sampah? Hatiku sudah bersih, sampah langsung kotor. Oh, dia sombong. Bukankah kesombongan adalah sampah di dalam hati? Merendahkan orang lain, sampah di dalam hati, nggak sadar. Maka ingat, jangan Anda menilai batinnya seseorang. Cukup kalau Anda melihat lahirnya seseorang, insya Allah batinnya juga baik. Cuman tadi kami tekankan bahasanya, ilmu ini lebih perlu ditekankan untuk kita. Begini, jadi kalau batinmu baik, pasti lahirmu itu baik. Maka kalau lahirmu itu baik, kalau tidak dari batin, engkau pun bisa menilai. Kenapa? Iya ya, saya di depan orang baik, malu. Tapi kok dekat Allah nggak malu. Di depan orang saya tidak mau kelihatan nonton apa. Tapi di saat sendiri di kamar saya kunci, kok saya nonton segalanya? Lah, ada apa ini? Memang Allah tidak lihat kita. Kadang saya sering guyon, tapi ya kadang-kadang beneran juga. Ada sebagian ibu-ibu yang semoga menjadi ibu yang solehah. Itu, kalau saya datang itu langsung pakai baju lengkap. Ada Buya datang. Jadi dia lebih takut kepada saya daripada kepada Allah. Ini kan problem. Ini guyonan, tapi beneran juga kadang ini. Iya, nggak boleh begitu. Takut kepada Allah tentunya. Buya, Haji, memang saya ngapain? Saya tidak punya malaikat untuk menghukum Anda kok. Allah yang punya malaikat itu. Jadi ini perlu kejujuran. Kita dimanapun harus merasa dilihat oleh Allah. Itulah makom tinggi seorang hamba, itu makom ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau sudah merasa dilihat Allah, makom batin yang sadar. Ini yang dibahas. Batinmu sudah kenal Allah, mau tidak mau lahirmu akan terbawa
untuk bisa menerjemahkan batinmu, karena nggak bisa dipisahkan. Anggota tubuh dohirmu mau tidak mau akan patuh dengan batin. Semoga Allah menjadikan batin kita bersih. Semoga Allah menjadikan dohir kita baik. Semoga Allah menjadikan perilaku kita baik dan menjadikan batin kita lebih bagus daripada dohir kita. Wallahu a'lam bissawab.